Halo guys, balik lagi nih kita di 15 Minute with God. Kita sekarang mungkin membahas masalah yang terjadi di Indonesia, dan yang paling parahnya Indonesia ini sekarang lagi goncang teman-teman semuanya karena virus corona. Saya juga baru tahu kalau ada teman saya juga yang meninggal karena virus corona itu, dan itu membuat kita semua kaget, bahkan takut, campur aduk semuanya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri, memang keadaan manusia itu dalam dunia ini kayak gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita juga terhanyut di dalamnya dan kemudian melupakan ada Tuhan yang lebih dahsyat dari segala-galanya. Karena penyakit kita mulai menyimpang, kita mulai saya takut dan lain sebagainya. Di gereja tempat saya pelayanan, teman-teman semuanya, itu kami diberhentikan waktu kami sedang beribadah karena PSBB sudah berlangsung gitu. Nah, sampai singkat cerita saya terus menunggu sampai akhir waktunya diperbolehkan kembali karena sudah masuk ke zona hijau wilayah Kabupaten Tangerang itu. Jadi kita kembali beribadah. Setelah kembali beribadah, kemudian kegiatan-kegiatan wadah pun kami kembalikan seperti awal. Yang akhirnya hampir rata-rata yang paling banyak datang ibadah itu orang tua lanjut usia dan orang tua yang notabene sudah tidak produktif. Nah, kan produktif itu 17 sampai 25 bahkan sampai 30 itu produktif. Yang anak-anak mudanya pada kemana? Mereka ternyata bilang takut. Ya, ini yang perlu kita harus pahami kembali, bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Ini yang udah mulai merubah pola pikir anak-anak muda sekarang ini ya, karena berpikir bahwa Tuhan itu di bawah dari penyakit. Penyakit lebih ditakuti daripada Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar teman-teman semua, permasalahan itu nggak akan pernah selesai kalau kita terus berpikir bahwa Tuhan ini nggak sanggup. Ya, kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus yang memberikan surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Tapi kita akan potong-potong bacanya karena ada poin yang akan saya bagikan untuk kita semua supaya poin ini jelas. Jadi yang pertama, Rasul Paulus memberikan satu wejangan atau nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Di ayat yang keempat, dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tanda seru ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi poin pertama yang Rasul Paulus mau bagikan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan kemudian juga kepada kita, pembaca Alkitab, atau pengikut Kristus, yang pertama, tetap bersukacita dan berbuat baik. Karena banyak orang kehilangan sukacitanya karena ketakutan itu. Banyak orang udah mulai nggak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi dia nggak bersukacita. Dia terus dalam ketakutannya sehingga tidak ada waktu lagi untuk dia rindu atau dia memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah masa kesulitan ini, hanya sedikit orang yang bersukacita, itu udah nyata. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya meskipun pandemi ini, kalau misalkan kita lihat dari data terupdate, 1.000 orang meninggal dalam satu hari. Positif. Tapi saya mau kasih tahu, positif belum tentu meninggal. Jadi kita positif, ketika kita serahkan penyakit itu ke dalam tangan Tuhan, saya yakin kok Tuhan bisa sembuhkan. Yang mati dia hidupkan. Yang lumpuh berjalan. Apalagi yang buta. Apalagi COVID-19 ini baru. Kalau buta itu udah penyakit lama. Ya, lumpuh juga penyakit lama. Tapi bisa dia sembuhkan. Apalagi COVID yang baru beberapa bulan ini baru booming. Jadi saya yakin dia bisa menyembuhkan itu. Jadi tetap bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman perhatikan bahwa ada kekhawatiran juga yang melingkupi setiap orang yang takut oleh penyakit ini. Gereja kami menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk. Kemudian yang pelayanan harus pakai hand sanitizer dulu. Kemudian mic itu dipakein sarung supaya nggak ada penularan. Nah, tapi itu bukan suatu kekhawatiran. Khawatir itu kalau misalkan dikit-dikit, saya takut. Saya nggak bisa nih kayaknya. Wah, udahlah, lebih baik saya di rumah. Itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan mengakibatkan penurunan iman kita kepada Tuhan. Kita lihat ya. Dari tadi ayat yang keempat sampai yang kelima. Kemudian sekarang ada poin dari Rasul Paulus untuk supaya kita tidak khawatir.
Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan teman-teman, apapun juga. Jadi jangan sampai berpikir COVID nggak termasuk dengan apapun juga. Termasuk semuanya, apapun juga, jangan kita khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan ini teman-teman. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dunia ini sedang bergoncang, tapi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan gak akan pernah melepaskan umat yang berserah kepadanya. Jadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada kita tentunya pengikut Kristus untuk tidak khawatir. Jangan sekali-kali kita khawatir. Karena kekhawatiran kita itu akan merendahkan atau mengucilkan iman kita sehingga kita tidak lagi berserah kepada Tuhan. Kemudian lihat kalimat selanjutnya. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan. Kemudian itu semua dilingkupi dengan ucapan syukur. Apa yang sudah kita terima, kita ucapin syukur. Termasuk ketika kita positif. Ya walaupun ya bisa dibilang amit-amit lah gitu ya. Jangan sampai lah gitu kan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan COVID itu kena nih kita, misalnya kena lah kita. Jangan khawatir. Ingat satu hal. Lumpuh berjalan. Buta melihat. COVID-19 pun sama. Ketika Tuhan menyentuh kita. Ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pasti yang terbaik. Apalagi kalau sampai kena COVID terus meninggal. Wah, itu berarti jawaban yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, kemudian yang berikutnya teman-teman, Rasul Paulus juga memberikan poin yang ketiga untuk supaya jemaat yang ada di Filipi ini mereka tidak khawatir, tidak takut, tetapi juga mereka terus bersuka cita. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di ayat yang ke-8 dan 9. Poinnya di ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poin yang ketiga yang Rasul Paulus membagikan kepada kita semua, kepada umat yang ada di Filipi juga, bahwa poin yang ketiga memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Jadi setelah kita bersuka cita teman-teman, itu tidak akan pernah kita itu khawatir. Karena ada sukacita itu. Kemudian ketika kita tidak lagi khawatir, karena kekhawatiran itu kan menggerogoti iman kita, menggerogoti pola pikir kita. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Semuanya ini berkesinambungan. Jadi, ketika teman-teman semua berpikir hal yang positif, hal yang baik, yang enak didengar, yang sedap dipandang dan sebagainya, itu pikirkanlah itu semua yang mulia. Pikirkan semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di situ nggak ditulis sumber berkat, sumber damai sejahtera. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan yang besar, Allah sumber sejahtera. Damai sejahtera itu melingkupi kita. Kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka kita nggak akan mungkin bisa berpikir yang aneh-aneh ketika punya damai sejahtera. Seseorang akan mulai berpikir yang aneh-aneh atau orang itu akan mudah emosi ketika dia tidak memiliki damai sejahtera. Saya salah satu contohnya ya, orang tua saya, papa saya orang Chinese, mama saya orang Batak. Saya nggak tahu darah saya ini mengalir darah apa, darah Batak mungkin. Karena apa? Karena saya mudah sekali terpancing emosi, apalagi kalau udah ketemu supir angkot. Mohon maaf ya, yang orang tuanya ngangkot atau apa. Tapi memang angkot itu cuma Tuhan dan dia yang tahu berhentinya kapan. Jadi lagi jalan, tiba-tiba dia berhenti. Emosi memuncak. Itu yang terjadi. Bahkan dulu waktu saya masih kuliah waktu itu, saya sempat tendang itu mobil angkot itu. Saya sengaja ganti klakson saya itu pakai klakson yang gede supaya klaksonin itu supir angkot.
Saya tendang itu. Kenapa? Karena saya nggak punya damai sejahtera. Tetapi ketika kita memiliki damai sejahtera Allah, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah untuk supaya Allah memenuhi kita dengan damai sejahtera. Setelah damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, saya yakin mau supir angkut berhenti mendadak pun kita cuma, kaget. Tapi nggak ada keinginan kita untuk memaki, ngatain tuh supir angkot, apalagi buka jendela ngatain dia, ngeludahin dia. Kenapa? Karena kita punya damai sejahtera. Apalagi terutama dalam masa pandemi ini. Ketika kita nggak punya damai sejahtera itu, pastinya kita sangat-sangat takut dan khawatir apa-apa pikiran kita ini buruk semua. Dikit-dikit orang, wah pasti bawa virus nih. Wah ini bawa virus. Wah ini. Kenapa? Karena kita nggak punya damai sejahtera. Nah teman-teman semua sekalian yang menonton channel ini, kita punya pilihan untuk mengambil sikap. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apakah kita memilih untuk kita terus ada bersuka cita dan berbuat baik, melakukan satu kebaikan? Kemudian setelah itu kita tidak membuat khawatir diri kita dengan berbagai macam pemberitaan media dan lain sebagainya. Dan kita juga memikirkan hal-hal yang baik. Atau kita masa bodoh dengan firman Tuhan ini dan membiarkan itu berlalu. Dan kita hidup dalam dunia sekarang ini dengan penuh ketakutan. Dengan penuh kekhawatiran. Menjalankan kehidupan kita dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Dan kemudian tidak memiliki damai sejahtera Allah. Akan mengakibatkan hidup kita ini bergoyang. Kalau saya mau gambarkan seperti orang mabuk lah kira-kira. Orang mabuk itu nggak tahu dia mau jalan kemana, dia jalan aja. Dia nggak tahu jalan dia ini lurus karena dia jalan udah gitu. Udah mengsang-mengsong lah bahasanya. Nah sekarang pilihan ada di tangan kita masing-masing selagi anak-anak muda yang menonton video ini. Ketika kita masih produktif, bahkan orang yang nggak kenal Kristus pun ngomong, supaya kita kembali lagi produktif, tetap jaga kesehatan. Mereka paham, kita ini masih produktif, tetapi harus menjaga kesehatan. Balik lagi ke kita pribadi lepas pribadi, pada saat hari ini, kita mau melihat, penyertaan Tuhan sampai hari ini nggak pernah sia-sia. Penyertaan Tuhan sampai hari ini masih berlangsung. Cuman orang yang khawatir nggak pernah nyangka, bahkan nggak pernah berpikir kalau dia disertai oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau katakan teman-teman semuanya, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita semua. Saya pun tidak pernah berhenti disertai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang sama menyertai teman-teman semua sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.